STA TV, Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan juga Radio Al-Kan Selangsa dan juga Radio As-Sunnah Takengon yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kembali kita membahas salah satu tema yang penting, yaitu mempelajari akidah seorang muslim. Ini adalah perkara yang penting untuk semua kita pelajari, muslim dan muslimah. Dan semoga kita tidak bosan-bosannya mempelajari perkara ini, karena ini adalah perkara yang penting yang berkaitan dengan keyakinan seorang muslim. Kitab yang kita bahas adalah kitab Khudh Aqidatak, ya, ambillah akidahmu. Dari judul saja kita telah tahu bahwasanya kitab ini membahas tentang akidah seorang muslim. Kita sudah sampai di bab al-amalu bil Quran wal hadis, beramal dengan Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, limadza anzalallahu al-Quran? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Anzalallahu al-Quran lil amali bihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk kita beramal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi." Sahih, hadis sahih rawahu Ahmad. Bacalah Al-Qur'anul Karim, wa'malu bihi, dan beramal dengannya, wa la ta'kulu bihi, dan janganlah kalian mencari makan dengannya. Ya. Dalil ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita wajib mengikuti apa yang datang dari Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan juga kita beramal dengannya, apa yang terdapat di dalam Al-Quran Karim. Kemudian, ma hukmul al-amal bil hadis sahih? Apa hukum beramal dengan hadis sahih? Ya. Kita mengetahui bersama bahwasanya hadis itu memiliki derajat-derajat. Ya, itu kita bahas di perkara mustalahul hadis. Ada hadis yang palsu. Ya, ada hadis hasan li ghairi. Ya. Maka ini perkara yang dibahas tentang ilmu hadis. Nanti ada di sana rawi-rawi yang memang ini hafalannya lemah, ataupun dia tidak bisa diambil hadis dengannya, atau rawi ini dihapus, atau hadis ini tidak munqati, terputus sanadnya. Ya. Maka kalau kita pengen belajar ilmu agama, banyak sekali cabang ilmu yang harus kita pelajari. Dan kita mungkin tidak bisa mengambil seluruh ilmu, tetapi kita mengambil hal-hal yang penting untuk kita. Minimal kita tahulah ini ilmu mustalahul hadis, ya. Kita kenal. Ya. Jangan sampai kita disuruh apa itu ilmu mustalahul hadis, kita nggak tahu. Jangan sampai seorang muslim tidak tahu dengan agamanya. Oh, ini hadisnya maudhu, hadisnya palsu, hadisnya ini lemah, hadisnya sahih. Ini dipelajari dalam kitab Mustalahul Hadis. Ya, ini rawinya kadzab. Ya. Itu dipelajari di Mustalahul Hadis. Jadi jangan aneh, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ya. Ini dipelajari dalam ilmu hadis. Nanti ada ilmu tentang berkaitan dengan fikih. Ya, ilmu usul fikih. Ini dipelajari semuanya. Ya. Jadi banyak sekali ilmu yang ada di agama kita. Jadi jangan kita sampai buta ataupun tidak tahu sama sekali dengan perkara tersebut. Ma hukmul al-amal bil hadis sahih? Apa hukum beramal dengan hadis sahih? Al-amalu bil hadis sahih wajib. Beramal dengan hadis yang sahih itu wajib. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Suratul Hasyr.
Ya, dan setiap yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan setiap apa yang dilarang dari Rasul maka jauhilah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha." Hadis sahih rawahu Ahmad. Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya. Ya, alaikum bisunnati di sini kata Nabi. Wajib kalian mengikuti sunnahku. Jadi kita wajib mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai nafsu kita atau tidak sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan akal kita ataupun tidak. Jangan kita hanya memilah-milih hadis. Oh, hadis ini cocok untuk saya, cocok dengan hawa nafsu saya, maka saya ambil. Tetapi hadis ini melarang saya dari perkara bid'ah. Oh, saya nggak mau ambil hadis ini. Ya, dia memilah-milih hadis. Padahal dia mengaku dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan itu? Qala man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku maka dia akan masuk surga, maka siapa yang dan juga siapa saja yang ingkar kepadaku maka dia akan masuk ke dalam neraka. Bentuk kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkannya, kita beramal dengannya. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari perkara bid'ah, maka kita pelajari apa itu perkara bid'ah dalam agama kita. Baginda Nabi melarang kita untuk melakukan kesyirikan, maka kita pelajari kesyirikan tersebut. Ya. Kemudian hal nastaghni bil Quran anil hadis. Apakah kita mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa hadis? Ya, jadi ada orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan Al-Quran, tidak mau beramal dengan hadis karena katanya hadis ini ada yang sahih, ada yang palsu, ada yang bisa diterima, ada yang nggak bisa. Ya udah kita pelajari mana hadis yang memang bisa kita ambil, ya, dan mana hadis ini yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada alasan kita nggak mau pelajari hadis. Jawabannya, la nastaghni bil Quran anil hadis. Kita tidak boleh mencukupkan diri kita dengan Al-Quran saja tanpa hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim." Ya, dan kami telah turunkan kepadamu adz-dzikir, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal bersamanya. Ya. Kemudian itu Al-Quran dan hadis. Ya. Maka tidak sempurna seseorang beramal dengan Al-Quran saja tanpa mempelajari al-hadis. Jawabannya, kemudian hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Apakah kita boleh mendahulukan suatu ucapan di atas perkataan Allah dan Rasulnya? Ya. Jawabannya, la nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih li qawlihi ta'ala. Kita tidak boleh mendahulukan suatu ucapan di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada perkataan Allah dan Rasulnya, kita harus kedepankan perkara tersebut dari perkataan-perkataan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Suratul Al-Hujurat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat, tidak ada ketaatan kepada makhluk terhadap perkara-perkara yang
memaksiati Khalik, perkara yang maksiat. Jadi kita tidak boleh taat kepada suatu ucapan seseorang, ya, apabila perkara tersebut perkara yang maksiat. Misalnya, kita dianjurkan untuk taat kepada pemimpin kita. Ini di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi apabila pemimpin kita menyuruh kita untuk hal-hal yang maksiat, maka kita tidak boleh taat. Tetapi tidak semerta-merta dengan perkara tersebut kita boleh memberontak kepada pemerintah muslimin. Ini harus dibedakan. Ya. Kita kalau dituduh melakukan kemaksiatan, maka kita tidak boleh taat. Tetapi kita harus menghargai seorang pemimpin, mentaatinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian wa qaul Ibnu Abbas, dan ucapan Ibnu Abbas, aksya an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Ya. Aku takut, ya, aku khawatir jangan-jangan batu itu jatuh kepada kalian dari langit. Aku mengucapkan qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku mengucapkan apa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu membawakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Perkataan Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh kita kedepankan dari apa? Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ucapan selainnya. Ya. Perkataan Umar dan Abu Bakar saja tidak boleh kita kedepankan. Ya, kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengedepankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah ini perkara tentang haji, ya. Tentang haji. Ya. Jadi kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, madza naf'alu idza ikhtalafna? Ini penting. Ya. Madza naf'al idza ikhtalafna? Apa yang kita lakukan apabila kita berselisih? Nah, ini yang penting. Ya, perselisihan itu pasti ada di antara kita. Ya, itu pasti ada. Tetapi bagaimana solusinya? Ini solusinya. Solusinya na'udu ilal kitabi was sunnati sahihah. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika kalian berbeda pendapat pada suatu perkara, yaitu perkara agama tentunya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Jadi kita nggak perlu kita ribut sesama kita, ribut di antara kaum muslimin. Jadi perkara-perkara yang memang kita boleh berlapang dada. Ya, anak boleh ada yang mempaki, ada yang mau perang, ada yang taking kenakan ke dia, anak boleh. Jadi timbang mentang lu pulung yang betul, pulung yang salah. Nyolong yang salah, lu kepentingan harus lu kepentingan perkaranya. Tetapi nyolong memang betul, lu harus tetap berpegang teguh di atas perkara tersebut. Ya, ini prinsip. Apalagi perkara akidah. Walaupun manusia mungkin membenci kita, maka cukuplah ucapan salaf, alaika bi athari salaf wa in rafadhakan nas. Maka wajib kalian mengikuti jalannya salaf walaupun manusia membencimu. Ya. Kita sudah yakin ini Al-Qur'an dan hadis, kita sudah tahu ilmunya. Maka tugas kita adalah menggigit perkara tersebut dengan gigi geraham kita. Ya. Nggak perlu kita, ini kan perkara maulid ini kan nggak apa-apa ini. Ini perkara khilaf. Ini khilaf antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah. Ini bukan perkara khilaf. Ya, ini perkara-perkara yang memang ini adalah prinsip seorang muslim. Prinsip. Ada juga mantangan nggak apa-apa pergi ke
ke maulid, kan? Kan kita yang penting nggak menghadirinya itu kan nggak apa-apa. Hanya sekedar makan gitu. Yang penting niatnya kita apa? Hadiri undangan. Ini terlalu bermudah-mudahan ya. Kita mengingkari hal tersebut dengan kita tidak menghadiri perkara-perkara bid'ah. Acara-acara bid'ah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha." Kemudian, kaifa tuhibbullah wa rasulahu? Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Bagaimana caranya? Uhibbuhuma bi ta'atihima wattiba'i awamirihima. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Jawabannya, kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan mentaati dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surat Ali Imran. Katakan, wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Muttafaqun alaih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman dari kalian, tidak sempurna iman seseorang dari kalian, hatta akuna ahabbu ilaih, sampai dia mencintai aku. Sampai dia mencintai aku. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita harus sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, mempelajari biografinya, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita beramal dengannya. Ini adalah bentuk cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau hanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya setahun sekali, mungkin semua orang mampu. Tetapi pencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya, menghidupkan sunnahnya, ya, beramal dengannya, ini yang sulit. Ini yang sulit. Jadi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya setahun sekali, tetapi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari. Kita cinta dengan orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot, cinta kepada orang tersebut. Ya. Mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta dengan para penuntut ilmu. Bukannya malah kita mencela orang-orang yang memelihara jenggot. Ini adalah bentuk tidak cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni," kata Nabi. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda membenci orang-orang yang memanjangkan jenggot, berarti Anda membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jawabannya, pertanyaan selanjutnya, hal natrukul amal wa natawakkilu 'alal qadar. Apakah kita beramal dan bersandar pada takdir? Ini perkara takdir, ya. Jawabannya apa? La natrukul amal liqaulihi ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surah Al-Lail. Kita tidak boleh meninggalkan amalan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, adapun siapa saja yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, niscaya akan kami siapkan baginya surga. Jadi ada orang
beranggapan oh lungnya biasa melakukan dosa, mungkin nanti Allah Subhanahu wa taala kepampun. Saya ini udah banyak dosa. Saya ini kayaknya udah ditakdirkan jadi penjahat. Nah, nggak mau lagi beramal. Ada orang kayak gini. Sang lu nggak orang udah parah kali awak nih ya kan? Nggak mungkin lagi kayaknya awak diampuni ini. Ya. Kemudian dia menanggalkan amal. Kayaknya Allah udah takdirkan saya nih jadi perampok. Jadi seorang pendosa. Nggak mau lagi beramal. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan kepada jalan yang menjadi tujuan penciptaannya. Ya. Jadi ada orang sanglungnya takdirkan dalam neraka, aku hilang. Jadi dia udah berputus asa. Ya. Sudah berputus asa. Kan sudah ditakdirkan itu. Semua kita sudah ditakdirkan masuk surga dan masuk. Iya, jawabannya iya. Tetapi kita tahu nggak kita masuk surga atau masuk neraka? Nggak tahu. Ya, urusan kita hanya beramal. Nggak perlu kita berputus asa. Tang ro wahana chanli tang wakena kabrak dak ro, gaji udak ro. Ya. Maka tidak ada alasannya. Ya. Dikarenakan apa? Kita memiliki masyiah. Kita memiliki kehendak. Pernah suatu ketika orang yang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi orang ini dia mencuri. Namanya mencuri, dia akan dipotong tangannya. Ya. Apabila terpenuhi syarat. Kemudian orang ini mengatakan, saya ini mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Alasannya bagus nih. Alasan mencurinya bagus nih. Saya ini mencuri kan karena takdir Allah. Iya, benar. Ya, tetapi dengan kefakihan Umar, apa jawaban Umar? Ya, aku juga memotong tanganmu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berapa? Kenapa berapa? Ya. Kalau jawaban kalau Pak Umar itu tidak memiliki betul itu ya. Nah, tapi seorang Umar, orang yang memiliki kecerdasan, ya, orang yang paling mulia setelah Abu Bakar, ya. Nyong betul sih ya, lu nyok takdir, lu nyok mucu-mucu kata takdir. Tapi apa jawaban Umar? Ya, saya motong tangan kamu juga karena takdir. Nah, ini butuh kita memahami tentang takdir. Karena ada sekte-sekte di sana yang mengatakan bahwasanya kita ini sudah dipaksa. Ya, kaum Jabari ya. Kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan seperti boneka. Padahal kita diberi masyiah. Diberi Kita turun dengan Al-Qur'an dan hadis. Kita diberi kelonggaran untuk kita melakukan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman monggo, ya, silakan. Yang mau kufur silakan. Berarti Allah memberikan masyiah kepada kita. Ya. Jangan beralasan dengan takdir. Nah, ini butuh kita mempelajari takdir. Jadi jangan alasan saya berbuat dosa ini karena takdir. Ya. Ini perlu kita pelajari. Kemudian pembahasan selanjutnya as-sunnah wal bid'ah. Nah, ini perkara yang sedikit sensitif ya. Apalagi di zaman-zaman di bulan-bulan ini. Ya. Kemudian jawab pertanyaannya, hal fid din bid'atun hasanah? Apakah ada bid'ah hasanah dalam agama ini? Nah, ini ya, perkara yang sedikit sensitif, tapi harus kita bahas.
Ya, harus kita bahas. Walaupun mungkin sensitif di kalangan kita, tapi harus ini perkara agama. Ya, qulil haq walau kana murran. Ya, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, dan semoga kita menyampaikan hal ini bukan untuk menyesat-nyesatkan orang lain, enggak. Mengkafir-kafirkan orang lain. Ini adalah ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kaum muslimin yang mempelajari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah. Ini tujuan kita. Ya. Jawabannya laisa fid din bid'atun hasanatun. Tidak ada dalam agama ini adalah bid'ah hasanah, enggak ada bid'ah hasanah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku telah meridhai Islam sebagai agama kalian. Surah Al-Maidah ayat 3. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini dengan sangat jelas. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Hadis sahih. Ya, jangan tersinggung, enggak perlu tersinggung. Kalau memang salah, akui kita salah. Ya, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara bid'ah tersebut. Enggak perlu kita menentang, membenarkan diri kita. Oh, hana bid'ah hasanah, dan kita mengambil dalil-dalil yang umum. Ya, tidak perlu. Tugas kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Anda bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajiban Anda membenarkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ma hiya bid'atu fid din? Apakah bid'ah itu? Apa bid'ah dalam agama itu? Apa? Bid'ah dalam agama itu bagaimana? Jawabannya, al-bid'atu fid din hiya ziyadatu fihi awin nuqsan. Qala Allah Ta'ala munkiran alal musyrikin bid'ahum. Bid'ah dalam agama itu adalah penambahan dan pengurangan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengingkari kaum musyrikin, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah." Surah Asy-Syura. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengadakan perkara, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa saja yang mengadakan dalam agama kami sesuatu yang bukan darinya, ya, maka itu tertolak, yaitu ghairu makbul, tidak diterima. Ya. Maka ini adalah ancaman untuk kita, ya. Kalau dibilang ini enggak ada larangannya. Perkara bid'ah ini tidak ada larangan. Memang ada perkara Nabi melarang untuk maulid, ini adalah larangannya. Ya, al-khabar, ya, biman ini apa? Khabar yang berbentuk larangan. Barang siapa yang melakukan suatu perkara yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini kan khabar, tetapi maknanya larangan. Ya, larangan. Berarti itu perkara yang haram, dan asal dari larangan itu bermakna haram. Ya, maka
apabila kita dulunya melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama, maka harusnya seseorang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, hal fil Islami sunnatun hasanah. Apakah di dalam Islam itu ada sunnah hasanah? Ya, jawabannya na'am, fil Islami sunnatun hasanah. Ya, di dalam Islam ada sunnah hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sannal fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Rawahul Bukhari. Siapa saja yang memberikan contoh yang baik di dalam agama Islam, maka baginya pahala, dan pahala siapa saja yang mengamalkan setelah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memberi ilmu kepada orang lain, dan semoga kita mendapat juga pahala tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi fa'ili." Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Dan semoga pahala kita mengalir. Dan syaratnya kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir dari Syekh di sini, mata yantasirul muslimun? Kapan kaum muslimin itu akan menang? Ya, kapan? Ini pertanyaan yang sangat penting. Yantasirul muslimun idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa akhadhu bi nashri tauhid wa hadharu min asy-syirki ala ikhtilafi mudhahirihi wa'iddu li'a'daihim mastata'u min quwwatin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kapan kaum muslimin itu akan menang? Ini jawabannya. Kaum muslimin akan menang apabila mereka kembali mengamalkan kitab Rabbnya, kitab Rabb mereka, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menyebarkan tauhid dan berhati-hati dari kesyirikan dalam rupa yang bermacam-macam, dan mereka mempersiapkan kekuatan semampu mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum. Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi maksud menolong Allah Subhanahu wa taala, kita menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyebarkan ilmu. Kita memerangi kesyirikan dan mengajak orang-orang ke dalam tauhid, memerangi kebid'ahan, memerangi riba, ya, dan memerangi dosa-dosa yang lainnya. Maka ini adalah cara untuk seorang muslim itu akan sukses. Ya. Ini kekuatan seorang muslim. Ya, mengajak orang-orang salat berjamaah, mengajak seseorang untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kekuatan kaum muslimin. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.